Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Hayati. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen ya. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan materi SMK kelas 2 yaitu tentang dimensi 3. Dimensi 3 yang akan kita bahas mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar ini terdiri dari kubus, kemudian ada balok, kemudian ada limas, dan prisma. Nah, bangun ruang sisi datar ini yang akan saya jelaskan berkaitan dengan jarak dan sudut. Masuk kita ke jarak. Jarak yang akan kita pelajari di sini adalah jarak dari titik ke titik, kemudian jarak dari titik ke garis, kemudian jarak dari titik ke bidang, jarak dari garis ke garis, kemudian jarak dari garis ke bidang, dan terakhir yaitu jarak dari bidang ke bidang. Nah, kemudian masuk kita ke sudut. Yang akan kita pelajari nantinya di sini adalah sudut yang dibentuk oleh garis ke garis, kemudian sudut yang dibentuk oleh garis ke bidang, kemudian sudut yang dibentuk oleh bidang ke bidang. Selanjutnya, sebelum saya membahas tentang jarak, nah tentu kamu harus paham dulu kedudukan titik terhadap garis. Nah, di sini ada dua buah unsur. Unsur yang pertama yaitu titik terletak pada garis. Misalkan di sini titik A, kemudian ada sebuah garis yang melalui titik A, misalkan di sini garis K, maka titik A terletak pada garis K. Unsur yang kedua, titik terletak di luar garis. Misalkan di sini ada sebuah titik B, kemudian ada sebuah garis, yaitu garis L, di mana garis L ini tidak melalui titik B. Maka di sini titik B terletak di luar garis L. Contoh, pada bangun ruang dimensi 3, yaitu kubus. Nah, coba kamu perhatikan, titik A terletak titik-titik garis AB. Karena garis AB di sini melalui titik A, maka titik A terletak pada garis AB. Untuk titik F terletak titik-titik garis BC. Karena di sini garis BC tidak melalui titik F, maka titik F terletak di luar garis BC. Selanjutnya, titik G terletak titik-titik garis BD. Nah, garis BD di sini tidak melalui titik G, maka titik G terletak di luar garis BD. Kemudian titik H terletak titik-titik garis FH. Nah, kalau diperhatikan, berarti di sini garis FH melalui titik H, maka titik H terletak pada garis FH. Nah, contoh lainnya pada bangun ruang 5 segi 4 ya. Nah, coba diperhatikan, titik B terletak titik-titik pada garis BT. Karena di sini garis BT melalui titik B, maka garis B atau titik B terletak pada garis BT. Titik D terletak titik-titik garis TC. Nah, karena di sini garis TC tidak melalui titik D, maka titik D terletak di luar garis TC. Nah, kemudian titik T terletak titik-titik garis BD. Nah, di sini garis BD-nya tidak digambarkan ya, namun dapat kita bayangkan bahwasanya garis BD ini tidak melalui titik T. Maka di sini titik T ini terletak di luar garis BD. Selanjutnya, masuk kita ke kedudukan titik terhadap bidang. Nah, di sini ada dua buah unsur. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Yang kedua, titik terletak di luar bidang. Contohnya, pada bangun ruang kubus. Nah, coba diperhatikan. Titik A terletak titik-titik bidang ABCD. Nah, bidang ABCD ini merupakan bidang alas. Nah, apakah titik A ini terletak pada bidang ABCD atau di luar bidang ABCD? Terletak pada bidang ABCD. Nah, kemudian titik F terletak titik-titik bidang CDHG. Ini dia bidang CDHG. Apakah titik F ini terletak atau tidak? Nah, titik F terletak di luar
bidang CDHG. Nah, kemudian titik D terletak titik-titik bidang BDHF. Ini dia bidang BDHF. Nah, titik D apakah terletak pada bidang BDHF atau di luar bidang BDHF? Terletak pada bidang BDHF. Kemudian titik H terletak titik-titik bidang ACGE. Ini dia bidang ACGE. Nah, apakah titik H terletak pada atau di luar? Terletak di luar bidang ACGE. Selanjutnya, masuk kita ke materi kedudukan garis terhadap garis. Kedudukan garis terhadap garis, di sini ada 3 unsur ya. Yang pertama sejajar. Nah, 2 buah garis dikatakan sejajar apabila kedua garis terletak pada bidang yang sama dan keduanya tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Kemudian, 2 buah garis dikatakan berpotongan apabila kedua buah garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan keduanya mempunyai satu titik persekutuan atau titik potong ya. Kemudian bersilangan. Nah, kalau untuk 2 garis bersilangan ini dia tidak sejajar dan tidak berpotongan. Dikatakan jika kedua garis tidak terletak pada bidang yang sama dan juga keduanya tidak mempunyai titik persekutuan. Nah, contoh ini pada bangun kubus. Nah, apakah garis AB dan BC ini dia sejajar, berpotongan, atau bersilangan? Yaitu berpotongan. Nah, kemudian garis AD dengan GF. AD dan GF. Nah, di sini apakah dia sejajar atau berpotongan atau bersilangan? Sejajar. Nah, coba diperhatikan kalau yang garis AB dan GF. AB dan GF ya. Nah, tidak berpotongan, tidak juga sejajar berarti bersilangan. Nah, kemudian diperhatikan garis BD dan garis AC. Nah, apakah di sini dia berpotongan, sejajar atau bersilangan? Berpotongan. Nah, terakhir coba diperhatikan garis AC dengan garis DH. Nah, dia tidak berpotongan, tidak pula sejajar berarti bersilangan. Selanjutnya, masuk kita ke kedudukan garis terhadap bidang. Nah, di sini ada 3 ya. Ada garis terletak pada bidang, kemudian ada garis sejajar terhadap bidang, kemudian garis menembus atau memotong bidang. Nah, coba kamu perhatikan, apakah garis AB dan bidang ABCD ini terletak pada, sejajar, atau memotong? Nah, bidang ABCD bidang alas ya. Nah, garis AB ini gimana? Terletak pada bidang ABCD. Nah, kemudian garis BC terhadap bidang CDHG. Apakah dia terletak, sejajar, atau menembus? Nah, kalau diperpanjang ya, garis BC dengan bidang CDHG ini, apakah dia memotong, terletak, atau menembus? Memotong. Nah, kemudian garis BC dengan bidang EFGH. Nah, di sini gimana kedudukan garisnya? Sejajar. Kemudian garis AC dan bidang BDHF. Garis AC bidangnya kemudian BDHF ya. Berarti di sini memotong. Nah, selanjutnya masuk kita ke kedudukan bidang terhadap bidang. Terdiri dari 2 ya. Sejajar, artinya di sini bidang yang satu dengan terhadap bidang yang lain itu sejajar. Kedua, berpotongan. Berarti kedua buah bidang itu saling berpotongan. Langsung masuk kita ke contoh. Nah, di sini bidang ABCD dengan bidang ABFE itu gimana? Apakah sejajar atau berpotongan?
Kalau diperpanjang berarti menjadi, ini dia bidangnya. Nah, jika kita perpanjang itu dia akan berpotongan. Nah, kemudian bidang ABCD dan bidang EFGH. Ini dia bidang ABCD, kemudian bidang EFGH di atas ya, alas dan bagian atas penutupnya. Nah, gimana? Apakah sejajar atau berpotongan? Sejajar. Kemudian bidang BDG dan bidang ABCD. Ini dia bidang ABCD, kemudian bidang BDG. Nah, di sini dia akan berpotongan. Nah, cukup sekian dulu ya video kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi adik-adik yang telah menonton video ini dan ingin mengasah kemampuannya sejauh mana yang telah dipahami tentang dimensi 3, silakan adik-adik kerjakan soal-soal di bawah ini. Selamat mencoba.